Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbahagia kita hari ini kita belajar nih di malam Minggu yang produktif ini ya. Kita bisa sharing-sharing bareng ya, nanti bareng Kang Hasyim Journey ya kan. Itu emang nama asli ya Mas ya? Kang Hasyim Journey atau nama branding nih? Masya Allah, luar biasa. Kang Hasyim ini luar biasa ya, salah satu expert beliau ini yaitu tentang WhatsApp marketing. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana tentang WhatsApp marketing ini, terutama nih seperti judul yang teman-teman dapatkan ya, waktu teman-teman dapat itu kan judulnya bagaimana mendapatkan 1000 lead pertama dengan gratis dan praktis. Udah gratis, praktis. Nah, ini tentunya solusi buat teman-teman. Saya tahu sih teman-teman di sini budget iklannya mungkin terbatas ya. Kalau mau nge-ads gitu ya pakai Facebook Ads, budgetnya terbatas ya. Kayaknya nggak rela deh ngeluarin duit buat dapetin lead bayar gitu kan. Nah, di sini ada solusinya. Tenang, solusinya nanti bareng Kang Hasyim Journey. Nah, dan salah satunya saya ketemu Kang Hasyim nih, sedikit cerita. Saya ketemu tuh di komunitas namanya Tangan di Atas. Pada waktu itu saya ngisi sharing di komunitas TDA Jogja. Nah, Kang Hasyim ini saya apresiasi, salah satu orang yang praktek dari ilmu saya, yaitu jurus namanya KOL, Key Opinion Leader ya. Dan alhamdulillah beliau kemarin berhasil kolaborasi bareng Koh Denny. Ya, tepuk tangan dulu Bang Kang Hasyim. Masya Allah. Koh Denny Santoso ini kan termasuk digital marketing expert yang ada di Indonesia, yang murid langsung dari Russell Branson. Russell Branson sendiri kan termasuk digital marketing yang ada di dunia yang cukup diakui lah ya, dengan bukunya yaitu trafficscript ya .com dan juga expert ya, itu salah satu buku-bukunya yang luar biasa di antara digital marketing dunia itu, mereka orang-orang yang diakui. Nah, Kang Hasyim ini sangat belajarnya ya, sangat kolaborasi, bisa langsung kolaborasi bareng Koh Denny. Nah, luar biasa. Nah, nanti kita akan dengarkan langsung sama beliau bagaimana sih caranya dapat 1000 leads ya pertama dengan gratis dan praktis ya. Tentunya hanya ada di acara Rahasia Marketing ya. Acara kita namanya ini Rahasia Marketing. Karena dibongkar malam ini jadi nggak rahasia lagi. Oke, kita sapa dulu Kang Hasyim. Halo Kang Hasyim. Halo, Kak, gimana? Alhamdulillah. Luar biasa. Siap. Oke, malam Minggu ini intinya ini buat antum semua lah. Intinya kita pengen dengerin ya Kang Hasyim cerita ya bagaimana sih. Saya penasaran gimana bisa kolaborasi sama Koh Denny. Bahkan kemarin ini sempat juga di-mention juga ya Instagramnya. Luar biasa. Itu menurut saya ini keren nih. Cara pendekatannya, PDKT-nya Kang Hasyim ini luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ya mendapatkan lead, karena dengan adanya lead ya teman-teman, dengan punya list building ya, kita itu akan mudah jualannya. Kalau kita nggak punya list building, nggak punya kontak, akan susah jualannya, mau jualan ke siapa. Tapi kalau kita nomor kontaknya banyak, itu luar biasa. Dan harusnya nih sebagai seorang marketers, teman-teman tuh minimal tuh punya target nih. Ya, di HP-nya sudah ada belum 100.000 kontak. Nah, itu targetnya tuh. 100.000 kontak ya minimal lah, 10.000 lah, jangan cuma 1.000 ya kan, 10.000 kontak ya. Kalau bisa 100.000 dengan ya HP-HP sekarang itu memungkinkan kita bisa menyimpan sampai 100.000 kontak, itu sangat-sangat memungkinkan. Dan kalau 100.000 kontak ya misalnya 10% aja bisa konversi terjadi penjualan, kan lumayan brother. Kan gitu. Oke, ada yang herasan. Kenapa nih, Mas Mr. Al-Fatih? Gimana Mas Mr. Al-Fatih? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita mulai aja. Mari kita. Wah, dia ada yang bilang saya punya 19.000 kontak tapi nggak tertarget. Waduh, ini dia nih. Sudah nggak, itu namanya database zombie kalau nggak tertarget tuh. Biasanya saya bagi database itu dua, teman-teman. Database zombie sama database hidup, ya kan. Kalau zombie itu mayat hidup, dia itu hidup tapi nggak berfungsi, nggak tertarget. Nah, gimana nanti caranya biar itu aktif, biar itu jadi database yang benar-benar menghasilkan. Nah, nanti kita tanya juga tuh bareng Kang Hasyim. Oke, saya serahkan kepada Kang Hasyim. Kayaknya ada materi yang mau di-share ya.
Siapkan teman-teman, siapkan tanya jawab, boleh bolpen dan lain sebagainya. Kita akan mulai saja. Mari kita awali ya sharing hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Kang Hasim, saya serahkan kepada Kang Hasim ya. Oke, makasih makasih Mas Rendra ya sudah membuka acara ini dengan sangat spesial. Nah, salam kenal, saya Hasim. Kesibukan saya saat ini sebagai digital marketing dan sedang membangun startup di bidang digital marketing namanya Kamus Digital. Nah, itu merupakan startup kami yang bergerak di bidang edukasi digital marketing gitu. Dan fokus kami saat ini membantu klien untuk memaksimalkan penjualan menggunakan digital marketing kayak gitu. Khususnya atau niche-nya di WhatsApp, dan kita juga memberikan edukasi plus platformnya. Jadi kita memberikan edukasinya plus kita menyediakan platform untuk WhatsApp marketingnya, baik itu platform untuk blasting dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, pada malam hari ini saya akan sharing pengalaman saya mendapatkan 1.000 prospek dengan cara praktis dan gratis. Jadi kan, dan itu tertarget ya potensial. Jadi kan kadang gini, tadi ada yang komen apa namanya, Mas saya kontaknya ada 19.000 tapi kok nggak tertarget ya. Nah kalau kayak gitu yang terjadi adalah HP-nya lemot gitu kan, HP-nya lemot tapi nggak ada penjualan. Itu kalau jadi gini, saya akan sharing dulu asal ilmu saya gitu ya, atau kalau dalam belajar Al-Quran terus sanatnya lah gitu. Jadi saya belajar digital marketing ini saya dari Denny Santoso gitu, salah satu mentor saya, mentor utama saya kayak gitu. Terus saya juga banyak belajar dari Mas Iswan Febrianto yang penulis buku Main WhatsApp, terus Mr. Go itu salah satu mentor kami juga di komunitas gitu kan. Terus Mas Rendra juga, ini juga salah satu mentor saya yang memberikan inspirasi ke saya untuk melakukan kolaborasi dengan KOL. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan setelah saya sharing konsultasi ke Mas Rendra, langsung di ACC sama banyak KOL gitu. Dan akhirnya pada bulan ini saya kadang seminggu sampai melakukan 2 kali live IG, terus Zoom dan lain-lain. Jadi rutin banget lah. Dari dulunya yang saya itu hanya mengandalkan iklan ya. Saya kan dulu hanya mengandalkan iklan. Jadi kalau mau database ya udah iklan kayak gitu. Nah, dulunya saya berpikir oke deh iklan. Nah, ternyata ketika iklan itu ketika iklan mungkin 1 tahun yang lalu itu satu database itu harganya murah banget, hanya sekitar Rp600 kayak gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika saya udah seiring berjalannya waktu, saya melihat dashboard iklan saya itu 3 bulan yang lalu itu udah naik sekitar untuk satu prospek atau satu database-nya itu sekitar 1.300 gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu tambah 1.500 gitu kan. Akhirnya saya mikir, lah kalau kayak gini terus bisa-bisa saya boncos aja di iklan, karena biayanya semakin mahal. Sebenarnya nggak boncos sih ya. Sebenarnya nggak boncos tapi profitnya menipis gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ngandalin iklan, solusinya ada 2. Menaikkan harga produk atau memperbesar profitnya kayak gitu kan. Belum dipotong iklan ya, 10% iklan. Ya kan, pajaknya 10%. Iya, belum pajaknya juga kayak gitu kan. Nah, akhirnya dari situ saya mikir, oke, yang namanya pengusaha itu harus kreatif dan adaptif. Nah, akhirnya saya langsung mulai, oke, kira-kira siapa nih orang yang mau saya target untuk melakukan kolaborasi dengan sistem dengan KOL atau public figure lah, istilahnya kayak gitu. Nah, akhirnya saya mulai kontak-kontak banyak orang kayak gitu kan. Apakah suara saya putus-putus? Enggak ya, lancar ya. Oke, akhirnya saya mulai kontak banyak orang dan suaranya lancar ya, oke. Oke, akhirnya saya mulai kontak banyak orang. Salah satunya yaitu saya kontak Koteni, saya kontak Riko Huang, saya kontak Aaron Blenda, saya kontak siapa lagi ya? Kalau di Jogja itu salah satunya banyak lah, Mas Sabtuari dan lain-lain. Jadi saya kontak semua tuh. Dan dulunya ketika saya belajar dari Mas Renda, saya kan pernah bilang kayak gini, Mas, kira-kira saya bisa nggak sih kalau saya kolaborasi dengan Koteni kayak gitu? Itu kan tinggi banget ya, Mas. Terus Mas Renda bilang gini, Koteni ya, kayaknya terlalu tinggi deh buat kamu. Coba deh yang di bawahnya dikit kayak gitu kan. Tapi saya dengan percaya diri, kayaknya bisa nih.
saya percaya aja kayak gitu kan. Dan ternyata setelah saya kontak, Allah memberikan kemudahan gitu. Ternyata langsung tembus kode ini. Setelah kode ini saya langsung masuk ke kolaborasi Billionaire Store kayak gitu. Terus dan lain-lain kayak gitulah. Dan ya belum semuanya di ACC, tapi sebagian besar udah jalan dan kita sudah melakukan semacam live IG mingguan, Zoom webinar mingguan, kuliah WhatsApp mingguan, dan lain-lain. Jadi rutin banget itu untuk menambah database. Dan ketika saya riset gitu kan, ketika kita bisa kolaborasi seperti itu satu hari 100 database itu mudah banget ternyata. Saya praktek sendiri gitu kan. Dulu kalau ngiklan 100 database itu butuh biaya sekitar 300 ribuan, seingat saya. 300 ribuan, 150 kayak gitu kan. Nah sekarang, dan itu pun nggak bisa sehari kan, butuh waktu cukup lama. Dan sekarang 100 database tertarget satu hari pun rasanya mudah dengan kita menemukan orang yang tepat untuk kita ngajak kolaborasi kayak gitu. Oke, siap. Nah, saya langsung share screen aja. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab gitu ya. Oke. Itu sharing pengalaman saya tadi untuk pembukaan, dan ini saya akan share screen tentang yang akan saya sharingkan pada malam hari ini. Oke. Nah, ini tema kita, cara mendatangkan 1000 leads gratis dan praktis. Nah, sebelum kita mulai, silakan jika teman-teman ingin bonus ini, tahu ya, bonus yang saya janjikan di landing page itu. Kemarin kan teman-teman mendaftar melalui landing page ya, melalui website gitulah. Nah, saya berikan bonus ini untuk mempermudah teman-teman melakukan list building. WhatsApp marketing artinya nanti kontak-kontak WA-nya itu lebih mudah dapatnya. Dan itu potensial banget dengan bantuan ini. Saya udah siapkan referensi lead magnet, saya udah siapkan mock up lead magnet, saya udah buatkan landing page builder, 2 page gitu kan. Lalu ada premium ebook teknik closing. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Rendra, ternyata dari teman-teman dari audiens juga membutuhkan nih teknik closing. Akhirnya saya tambahkan juga ebook tentang itu. Nah, kira-kira siapa nih yang mau? Boleh komen deh. Kalau misalkan yang mau banyak, yang komen banyak, nanti saya berikan caranya. Kira-kira siapa nih yang mau? Mau ya? Oke, siap. Soalnya kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa database saya gitu kan. Siapa nih yang apa namanya? Yang kesulitan membuat lead magnet? Mereka rata-rata jawabannya gini, Mas, saya bingung nih, lead magnet apa ya yang cocok buat produkku? Rata-rata pertanyaannya seperti itu. Nah, akhirnya saya buatlah ini tentang referensi lead magnet, dan itu ada banyak banget referensi lead magnet kayak gitu. Nah, lalu ada bingung lagi, Mas, saya kok bingung ya cara desain lead magnetnya gimana? Itu kayaknya Mas Desi bisa keren-keren, ada kotak-kotak kayak gitu dan lain-lain kayak gitu kan. Ya udah deh, saya siapkan mock up-nya kayak gitu. Terus ada lagi tuh, Mas, saya kok lead magnetnya nggak menarik ya, kayaknya saya buat lead magnet nyebar keluar kemana-mana tapi masih aja nggak ada yang masuk gitu. Udah nyebar keluar ke sana kemari, udah nyebar seminar kemana kemari, seminar kemana kemari, tapi nggak ada database yang masuk. Ada pun yang masuk cuma 1-2 gitu kan. Saya udah upload di IG kayak gitu. Nah, ternyata sekarang itu orang udah males kalau membaca tulisan yang banyak. Mereka lebih suka pakai landing page kayak gitu. Jadi tulisannya simpel aja kayak storytelling, cerita dikit. Setelah itu diklik untuk ke landing page kayak gitu. Nah, akhirnya saya siapkanlah bonus buat kalian, landing page builder 2 page kayak gitu, dan ini gratis. Kalau biasanya di luar kan harus kalau buat landing page bayar ya, dan ini gratis. Nah, silakan siapa yang mau boleh komen dulu deh, boleh komen sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nah, mau dong. Yang terakhir saya siapkan juga bonus berupa 7 teknik closing WhatsApp marketing, di mana kadang itu orang ketika jualan menggunakan WhatsApp itu bilangnya gini, Mas, saya kok sering ditolak ya, udah nawarin ke 100 orang ditolak semua nih. Atau ada orang tanya harga ke saya, ya habis itu lari gitu kan, Mas, harganya berapa? Terus dijawab 50.000, habis itu pembelinya lari gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada tekniknya nih. Atau misalkan jualan teman-teman dibandingin harganya, lah kok di sana harganya lebih murah. Nah, ya udah siapkan jawabannya nih. Nah, jawabannya ada di 7 teknik closing WhatsApp marketing ini. Nah, caranya gimana? Silakan dibaca caranya ya. Itu silakan screenshot proses silakan screenshot proses webinar ini dan posting testimoninya di story IG. Lalu tag IG saya Hasim Jurne dan Alfian Rendra Pisharoh kayak gitu.
Yang di screenshot bukan ininya ya, tapi nanti ketika proses seminar. Jadi setelah ini kan ada seminar ya, saya akan sharingkan sesuatu kayak gitu. Nah, nanti silakan di screenshot dan diberikan testimoni. Lalu tag nama saya, Hasim Julian dan Afrena. Nah, jika misalkan nanti apa namanya nggak punya IG, Mas saya nggak punya IG, gimana dong kayak gitu. Nah, kalau nggak punya IG, nanti boleh dengan cara lain kayak gitu. Cara lainnya gimana? Nanti boleh di grup gitu kan. Itu kan ada grup ya. Kalau ini khusus yang nggak punya IG ya. Di grup itu nanti diberikan testimoni minimal 10 baris. Minimal 10 baris. 10 baris di WA gitu. Di grup yang kami sediakan. Jadi kalau punya IG, lebih baik di IG karena nanti pastinya bonusnya akan lebih spesial. Tapi kalau nggak punya IG, silahkan ditaruh di grup testimoninya. Seperti itu ya. Oke, siap. Oke, saya akan mulai sharingnya langsung. Kayaknya udah mulai rame nih. Mas, banyak yang belum tahu lead magnet itu apa sih gitu. Nah, ini mungkin nanti Ya, bisa dijelasin tuh. siap. Oke, siap. Nah, ini sebelum kita masuk ke lead magnet apa, saya jelaskan dulu ya masalah-masalah yang muncul kayak gitu biasanya. Nah, pernahkah teman-teman mengalami ketika mau bisnis, bingung mau bisnis apa? Pernah? Coba boleh komen deh. Kita interaktif aja di awal. Apakah pernah mulai bisnis tapi bingung mau bisnis apa? Oke, pernah ya? Nah, pernahkah udah punya produk tapi bingung mau jualan ke siapa? Ini banyak banget nih para UMKM gitu kan. Mas, saya udah punya produk nih tapi jualannya ke siapa gitu. Nah, nanti saya akan sharingkan apa itu lead magnet dan apa manfaat dari lead magnet ini kayak gitu. Sampai sekarang ya, ada yang sampai sekarang tuh. Udah punya produk tapi bingung mau jualan ke siapa kayak gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya bisnisnya sepi dan nggak ada pelanggan datang gitu kan, udah buka lapak, udah misalkan nih buat yang offline udah buka lapak di pinggir jalan tapi nggak ada pelanggan datang. Atau misalkan udah coba posting sana kemari. Mas Hasim suaranya ke unmute. Ini Suaranya. udah ya? Oke. Oke, ulangi. Apakah pernah merasakan bisnis sepi dan nggak ada pelanggan yang datang gitu kan? Mungkin para pebisnis pemula pernah mengalami ini gitu ya. Udah bikin bisnis, oke deh saya punya ide ini. Tapi ketika di launching bisnisnya, lah kok nggak ada yang datang ya kayak gitu. Saya juga pernah mengalami di awal-awal. Saya yakin juga teman-teman ada deh yang mengalami seperti ini. Atau yang bisnisnya udah lama gitu kan. Tapi kompetitor ternyata punya offer yang lebih menarik. Mungkin harganya yang lebih murah atau penawarannya yang lebih menawan kayak gitu. Nah, maka dari situlah ini pentingnya dari kita melakukan pengumpulan database kayak gitu. Database nomor WhatsApp. Oke, lanjut. Oke. Nah, oke lanjut. Semua bisnis membutuhkan database. Membutuhkan lead magnet gitu. Bukan. Semua bisnis membutuhkan lead gitu. Sorry, nggak kelihatan di layar saya. Oke. Semua bisnis membutuhkan lead. Artinya apa? Sehingga Anda bisa lebih mudah menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan market. Nah, di sini ketika Anda memiliki lead gitu kan, atau database-nya, lead artinya apa sih? Lead itu orang yang berpotensi membeli produk teman-teman kayak gitu. Dan teman-teman udah megang datanya kayak gitu. Nah, ini namanya lead. Data itu berupa nomor WA, email, dan nama kayak gitu. Nah, kenapa sih nomor WA, email, dan nama gitu kan? Karena kalau kita ngomongin tentang nomor WA, itu sesuatu yang nggak pernah terlepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti akan membuka WA tiap hari kan. Nah, makanya ini database nomor WA ini penting banget. Yang kedua, lalu email. Apa sih gitu kan? Nah, email ini merupakan sesuatu yang tidak lekang oleh waktu karena semua platform akan menggunakan email untuk registrasi.
Makanya ini merupakan sesuatu yang bisa bertahan lama dibandingkan hanya sekedar followers IG, hanya sekedar follow lalu subscriber YouTube dan lain-lain. Nah, lalu nama ini supaya lebih personal aja nih ketika teman-teman menyapa itu lebih terlihat personal. Nah, ini pentingnya. Nah, lalu selanjutnya lebih mudah jualan karena Anda sudah memegang lead yang ingin Anda juali. Nah, tadi kan ini ada yang tulis di kolom komentar ya. Lead itu prospek orang yang berpotensi jadi calon buyer kayak gitu. Nah, bayangkan ketika sudah ada orang yang berpotensi jadi calon buyer gitu kan, pasti akan lebih mudah jualannya. Karena Anda pegang tuh orang-orangnya. Beda ketika pengen jualan gitu kan, orang-orangnya masih di sono. Kan bingung ya. Kita bayangkan kayak gini aja deh kalau dalam kehidupan nyata. Kita buka lapak gitu kan di depan rumah misalkan nih. Nah, pembelinya itu udah jelas-jelas di depan rumah semua. Kira-kira diserbu nggak? Diserbu dong. Nah, tapi kalau misalkan buka lapak di depan rumah gitu kan, pembelinya masih ada yang di pasar, masih ada di mall, masih ada di mungkin di kota kayak gitu kan, pasti kan akan sepi. Nah, itu maksud dari pentingnya memiliki leads kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu tiap launching produk langsung jadi rebutan. Nah, artinya apa? Setiap teman-teman melaunching produk apapun itu, pasti akan jadi rebutan para target market teman-teman karena datanya jadi dipegang. Praktiknya gini teman-teman, tinggal blasting kayak gitu kan, ngeblast, terus menginfokan kalau ada ini nih ada produk baru, atau misalkan di kolam ya, kalau misalnya di kolam berarti di WA gitu kan, di grup WA, di Telegram. Nah itu ini aku ada produk baru, besok mau launching nih. Nah otomatis kan udah pada tahu ya dan berdatangan kayak gitu. Nah beda ketika nggak punya leads. Nah misalkan nggak punya leads, lalu ditaruh di Instagram. Dan Instagram itu dia berdasarkan algoritma. Kira-kira nih kalau berdasarkan algoritma, sorry, sorry. Nah, kira-kira nih kalau berdasarkan algoritma, apakah orang-orang itu bisa melihat postingan teman-teman? Nggak tentu kan, karena algoritma Instagram itu kalau saya baca itu di story Instagram itu kayaknya masih di bawah 10% yang melihat. Kan masih rendah banget ya kayak gitu. Apalagi itu di story ya, belum kalau di feed. Kalau di feed kayaknya lebih rendah lagi. Kecuali kalau di reels ya, reels bisa viral, tapi kalau di feed kan rendah banget. Dan reels pun kalau viral nggak tiap waktu kan, itu hanya kalau beruntung aja, kalau beruntung dalam kontennya disukai market. Nah, makanya kita penting nih butuh lead kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu kalau jualan bisa jualan kapanpun, dimanapun, dengan harga berapapun, tanpa takut perang harga. Nah, artinya ketika jualan itu bisa di waktu kapanpun, nggak harus menunggu misalkan apa ya, nggak jualan kapanpun itu artinya nggak harus menunggu target marketnya siap ya gitu. Artinya ketika kita ada produk mau launching, ya launching aja kayak gitu kan. Lalu dimanapun, nah dimanapun artinya nggak harus mikir kita mau jualan di mana karena kita udah punya database-nya. Nggak harus mikir kita mau jualan di mana lagi ya, TikTok, YouTube, atau Ads. Enggak, karena kita udah megang database-nya kayak gitu. Nah, dengan harga berapapun, kita nggak takut perang harga lagi. Karena kompetitor kita, gini, karena kompetitor kita nggak akan tahu penawaran kita kayak gitu. Dan orang yang menjadi database kita nggak akan tahu penawaran dari kompetitor. Tahu nggak sih mindsetnya? Jadi gini, yang namanya database itu kan kita benar-benar pegang sendiri ya, pegang sendiri. Nah, otomatis itu akan menjadi penawaran eksklusif. Contoh ini database kita kayak gini, kita langsung tembak dengan penawaran, langsung to the point ya gitu kan. Nah, kenapa ini bisa meminimalisir perang harga? Karena kompetitor belum tentu bisa mencontek penawaran kita karena kita penawarannya private ke database kita kayak gitu. Dan database kita juga belum tentu akan melirik ke kompetitor karena kita database-nya akan mendapatkan private penawaran dari si owner atau si brand kayak gitu. Nah, bandingkan ketika di marketplace itu bisa disortir kan harganya, yang paling murah yang mana kayak gitu. Nah, akhirnya di marketplace pada hancur-hancuran harga tuh.
yang paling murah ya udah yang menang kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak pengen kayak gitu, saran saya ya mulailah kumpulkan database dari sekarang kayak gitu. Oke, ini ada yang di waiting room. Saya coba apa namanya? Saya coba accept dulu ya. Kayaknya Mas Rendra belum accept. Oke. Oke, siap. Lanjut lagi. Nah, saya akan sharing tentang bagaimana saya mendapatkan ribuan leads dengan cara gratis kayak gitu. Nah, leads itu adalah orang yang minat dengan produk Anda. Tadi saya sudah sharingkan ya di awal. Nah, untuk dapatkan leads, nah ini bisa dipancing menggunakan lead magnet. Tahu ya? Jadi saya sharingkan basic dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan advance atau yang misalkan pertanyaannya lebih di atas basic kayak gitu kan, nanti silakan ditanyakan. Tapi untuk saat ini saya sharingkan secara basic dulu karena saya yakin di sini yang ikut itu akan Dari ini DA. benar kayak gitu. Gimana? Oh, ada yang bocor. Oke, udah ya. Nah, untuk memancing lead bisa menggunakan lead magnet, artinya alat untuk memancing para market itu untuk mau menyerahkan nama, email, dan WA. Nah, gitu. Nah, lead magnet ini adalah sesuatu gratis yang diberikan ke market. Nah, istilahnya kayak gini deh. Kayak kalau misalkan nih pengen memancing ikan, jadi lead kan jadi market itu namanya kayak lautan luas kayak gitu. Kalau ini penjelasan basic banget ya. Market itu kayak lautan luas kayak gitu. Nah, lautan luas itu kalau kita jual ke lautan luas, kira-kira kalau di sana ada nelayan, di sana ada nelayan, di sana ada nelayan, kira-kira rebutan ikan nggak? Pasti rebutan ikan kan. Meskipun ikannya banyak, pasti kan ikan itu bisa memilih dia pengen dijaring dengan nelayan yang mana kayak gitu kan. Nah, sama ketika kita pengen mendapatkan lead itu dan membangun kolam sendiri, nah maka kita butuh lead magnet. Berarti berupa umpan. Misalkan untuk memancing butuh cacing, berarti ya cacing kayak gitu kan. Nah, kalau lead magnet, berarti ini kira-kira apa nih yang disukai dari target marketnya kayak gitu. Kalau yang disukai dari target marketnya teman-teman itu ternyata adalah sesuatu yang bermanfaat berupa Zoominar, ya berikan berupa Zoominar. Kalau yang disukai itu diskon, ya udah berikan diskon. Kalau yang disukai itu berupa apa namanya apa ya biasanya e-book, berarti berikanlah e-book. Kalau yang disukai berupa program challenge, berikanlah program challenge. Kalau yang disukai berupa giveaway, berikanlah giveaway. Nah, ini yang penting yang disukai apa, dan ini hanya bisa diketahui dengan melakukan riset ya gitu. Nah, lead magnet, sorry ya itu tulisannya kurang. Lead magnet bisa menjaring mana yang benar dengan offer kita, mana yang tidak. Artinya, contoh kayak gini deh, analoginya kayak gini. Kira-kira makanan sapi dengan makanan ikan itu beda apa sama? Beda kan? Artinya ketika kita tahu target market kita itu sapi, ini saya analogikan paling basic banget supaya bisa memahami apa itu cara berpikir kita melakukan pengumpulan database kayak gitu. Nah, ketika kita mau menjangkau sapi-sapi itu, berarti kita memberikan lead magnet berupa rumput. Nah, ketika kita pengen menjangkau ikan-ikan, berarti kita berikan cacing. Kan nggak mungkin ya, kita memberikan cacing yang datang sapi kan nggak mungkin. Nah, sama ketika jualan, ketika kita tahu target market kita itu orang yang suka dengan kesehatan, maka kita bisa berikan lead magnet berupa hal yang berhubungan dengan kesehatan kayak gitu. Kalau suka dengan yang berbau pendidikan, ya udah kita berikan lead magnet yang berbau tentang pendidikan. Oke, next. Dalam menentukan lead magnet harus kreatif. Gunakan lead magnet yang masih blue ocean tapi mudah dikenali market. Nah, ini menjadi sesuatu yang kadang sering ditanyakan oleh teman-teman saya, baik itu database saya, follower saya maupun subscriber saya di YouTube gitu kan. Dia tanya nih, Mas, aku udah buat lead magnet pulwa, tapi kok yang ikut cuma segini doang ya, kayak gitu kan. Atau aku udah buat lead magnet webinar, aku udah buat lead magnet apa, tapi kok yang masuk cuma sedikit ya. Nah, dari situlah akhirnya
saya melakukan riset nih, ternyata lead magnet itu ada masanya. Nggak semua lead magnet itu bisa tinggi konversi loh, kayak gitu. Nah, oke. Lead magnet yang tinggi konversi biasanya itu lead magnet yang kreatif, yang bisa adaptasi dengan perkembangan zaman. Misalkan kayak gini, ketika di luar sana udah banyak yang namanya kuliah WhatsApp, ya jangan buat lead magnet kuliah WhatsApp, nanti akan menjadi lead magnet yang red ocean. Maka buatlah lead magnet berupa mini class. Ya, gitu. Kalau misalkan di luar sana udah buat lead magnet giveaway, ya berarti ganti lead magnetnya dengan giveaway lagi. Mungkin bisa diganti dengan, ini saya ngasih contoh bukan berarti benar ya, karena yang tahu benar itu hanya marketnya, dan yang bisa menjawab hanya marketnya. Berarti tanyakan ke marketnya, oh butuhnya apa nih. Nah setelah mereka menjawab, baru deh kita list, oh kira-kira mereka butuhnya apa tuh, kayak gitu. Nah misalkan di luar sana udah banyak giveaway nih, nah kita bisa berikan sesuatu yang selain giveaway apa. Nah kita tanya ke marketnya, kayak gitu kan. Kembali lagi, saya nggak bisa menjawab apa lead market yang cocok buat produk teman-teman, tapi saya bisa memberikan apa namanya tuh strateginya, gimana cara menemukan yang cocok. Biasanya kalau saya menemukan yang cocok, saya nggak mikir sendiri nih, nggak mikir apa ya lead market yang cocok, nggak, tapi saya akan langsung datangi marketnya, saya chat, saya japri, saya telepon gitu kan, saya tanya kira-kira kamu butuh apa sih, kayak gitu kan. Nah misalkan saya udah dapat 10 data nih, nah dari 10 data itu saya lihat oh kira-kira apa nih lead magnet yang mereka butuhkan, dan apa nih yang kira-kira saya mampu untuk memberikan secara gratis dan cuma-cuma, kayak gitu. Oke, next. Nah, yang saya maksud blue ocean itu nggak banyak pesaingnya ya. Jadi pokoknya dikreatifkan lah. Terkadang ketika saya membuat lead magnet itu juga gini. Ketika lead magnet itu saya udah ngerasa udah banyak yang pakai, tapi saya udah mentok, nggak ada referensi lagi. Saya biasanya tetap pakai lead magnet itu sama seperti kompetitor misalkan ya. Kompetitor buat apa, saya tetap buat sama seperti itu, tapi judul penyampaiannya saya ubah. Ketika kompetitor bilang diskon, diskon apa kayak gitu, saya ubah nih angle-nya. Kira-kira apa nih dengan angle yang lain, misalkan promo gendeng kayak gitu kan. Ada orang lain di luar sana pakai diskon, saya pakai promo gendeng kayak gitu. Nah, atau lain sebagainya. Jadi kita kalau nggak ada referensi udah mentok, ya udah deh ubah bahasanya aja, bahasa penyampaiannya. Ini yang saya ini hasil riset saya kayak gitu. Jadi saya itu biasanya dalam satu bulan itu membuat banyak lead magnet. Bahkan saya pernah sampai membuat 6 lead magnet berapa kayak itu. Saya tes terus kira-kira mana nih yang paling konversi kayak gitu. Oke ya, lanjut lagi. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan boleh disiapkan dulu, nanti kita boleh bertanya setelah saya penyampaian sharing ini. Ini nggak lama kok, bentar doang kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan boleh disiapkan ya. Ini saya nggak lama. Sorry. Walah, bentar. Nah, oke. Cara menyebar lead magnetnya. Nah, cara menyebar lead magnetnya, sorry. Oh, ini belum, yang landing page belum ya. Nah, sorry. Ini kayaknya harus dikeluarkan. Nah, ini aja deh. Nah, ini tadi saya sudah sharingkan kenapa harus pakai landing page kayak gitu. Karena landing page itu sesuatu yang menarik buat target market. Sekarang itu target market, kalau misalkan apa namanya itu dikasih tulisan banyak-banyak, misalkan aku ada nih program ini gratis kayak gitu, atau aku ada nih giveaway ini gratis, aku ada nih diskon ini gratis. Biasanya target market tuh males baca penawaran yang panjang banget. Saya udah riset juga gitu kan. Dulu ketika saya sebelum pakai landing page, saya pakai manual. Itu kalau saya nulis pesan di WA itu udah panjang banget tuh. Kadang sampai baca setelahnya, baca setelahnya, baca setelahnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya mulailah saya membuat lead magnet dengan landing page. Saya nggak cuma lead magnet doang sih. Kalau jualan produk pun pakai landing page sekarang. Sehingga mempermudah saya ketika pengen jualan, misalkan saya pengen jualan apa nih, produk apa. Nah, saya biasanya message-nya atau copywriting-nya saya buat dengan copywriting storytelling. Baru deh saya sisipkan apa namanya itu, saya sisipkan apa namanya itu penawarannya, saya sisipkan link
landing page-nya dalam storytelling itu kayak gitu. Nah, nanti cara pakainya landing page ini, lead magnet itu disisipkan dalam sebuah landing page. Kayak gitu ya. Jadi kan dibuat landing page dibuat desain lead magnetnya dulu ya. Biasanya bisa pakai Canva atau pakai apapun itu, boleh Corel Draw, terus Photoshop. Nah, setelah lead magnet itu jadi, silahkan nanti dimasukkan ke landing page-nya. Nah, keuntungan pakai landing page apa nih? Selain itu, bisa merekam data secara mudah. Bayangkan aja kayak gini. Ketika melakukan list building, satu hari 100 orang, tanpa landing page, capek nggak jarinya mengkonfirmasi, baik Kak, terima kasih ini lead magnetnya, baik Kak, terima kasih ini lead magnetnya, itu kan 100 orang per hari capek banget ya. Nah, makanya kalau misalkan pengen cepat dan praktis, pakainya landing page. Jadi data itu terekam otomatis. Kita merekam data secara otomatis, dan kita bisa menggunakan data itu kapanpun, dan lead magnet juga dikirimkan secara otomatis juga. Kayak gitu. Oke, next. Saya akan berikan contoh lead magnet berupa landing page ya. Yang kayak kemarin teman-teman daftar kan juga pakai landing page ya. Ini saya berikan contoh. Ya biasanya pakai Tribelio page. Nah, ini boleh di screenshot juga. Nanti boleh dijadikan syarat untuk mendapatkan bonusnya ya. Tag IG Hasyim Journey dan yang punyanya Mas Alfian Rendra. Oke, sorry. 1000. Nah, ini merupakan salah satu contoh saya membuat lead magnet menggunakan landing page. Ini simpel sih cara membuatnya. Nanti kalau misalkan butuh tutorialnya, saya bantu sharingkan lah setelah saya selesai ini. Nah, ini kan sebenarnya simpel ya. Aslinya itu cuma poster doang kan. Tapi kalau misalkan poster ini saya sebar secara manual, pasti orang daftar pun manual kan. Untuk mendapatkan 100 prospek per hari, database per hari kan berat banget. Harus menjawab satu persatu. Nah, dengan adanya ini cuma sebar di grup dan lain-lain ya gitu, langsung deh cepat banget masuk. Dalam sehari kemarin tuh kita langsung 100, kayaknya bisa deh cepat masuk kayak gitu kan. Nah, ini nih, kenapa saya buat landing page juga? Karena kalau misalkan saya tulis ini dalam sebuah script copywriting, ini akan terlalu lama, terlalu panjang kayak gitu. Sehingga dalam WA orang harus ngeklik baca selanjutnya. Padahal kalau orang ngeklik baca selanjutnya, mereka akan malas kayak gitu. Nah, makanya saya buat kayak gini. Nah, desain ini saya juga sudah sediakan dalam mockup lead magnet yang saya akan berikan bonusnya nanti buat yang teman-teman sudah memberikan testimoni dengan tag IG Hasyim Journey dan Alfian Rendra Bisyarah kayak gitu. Nanti saya akan berikan ini juga kayak gini ini mockup. Jadi teman-teman dari Canva masih desain biasa kayak gitu kan, tinggal dimasukin ke mockupnya aja langsung otomatis jadi kayak gini. Macam-macam sih, ada buku, ada laptop dan lain-lain macam-macam. Nah, disinilah nanti perekaman datanya. Orang masukkan data, ketika klik saya mau. Nah, setelah itu barulah kita bisa membuka datanya di sini kayak gitu. Nah, mana ya? Nah, contoh nih, saya akan tunjukkan datanya. Nah, oke, sorry. Nah, ini kan simpel banget ya. Jadi pendaftar untuk Zoominar ini ada 215 orang. Dan ini langsung muncul serta kalau saya klik ini ya, saya nggak akan klik ini karena ini data ya, jadi saya nggak akan klik. Tapi kalau saya klik ini, langsung muncul berupa nama, email, lalu nomor WA dan tanggal tanggal dia melakukan opt-in pengambilan lead magnet itu kayak gitu. Dan selanjutnya, kalau misalkan saya pengen melakukan pemberian lead magnet otomatis, saya bisa pakai fitur ini nih. Nah, saya bisa pakai fitur automation. Artinya, automation itu apa sih? Nah, ini mungkin teknis tapi saya akan sharingkan dengan lebih mudah ya. Automation itu ketika ngeklik saya mau, otomatis aplikasi ini langsung mengirimkan email berupa lead magnet ke email pendaftar lead magnet itu. Atau misalkan
Nah, coming soon di Tribel ini juga ada nanti yang namanya fitur WA marketing, sehingga pengiriman lead magnet bukan hanya melalui email doang, tapi bisa melalui WhatsApp juga kayak gitu. Jadi nanti bisa melakukan blasting menggunakan WhatsApp dan lain-lain kayak gitu. Oke ya, itu cara salah satu lead magnet salah satu pola lead magnet yang saya gunakan kayak gitu. Nah, kabar baiknya landing page ini juga bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nah, caranya gimana? Nah, caranya nanti saya akan sharingkan buat yang sudah posting testimoninya kayak gitu. Oke. Lanjut. Cara sebar lead magnetnya. Nah, lead magnet ini bisa disebar di Facebook. Nah, Facebook saya di sini tulis dengan storytelling. Kenapa storytelling? Karena Facebook itu suka dengan audiens di Facebook suka dengan orang-orang yang cerita atau curhat kayak gitu. Biasanya kan audiens di Facebook tuh emak-emak atau kalangan yang udah lama lah kayak gitu kan. Maksudnya itu udah generasi lama kayak gitu kan. Nah, mereka tuh suka di Facebook tuh nyari topik-topik berupa obrolan-obrolan ringan kayak gitu. Nah, makanya di Facebook itu bisa dengan storytelling. Nah, masuknya kemana? Grup potensial. Misalkan jualannya tentang kesehatan, berarti masuk ke grup kesehatan kayak gitu. Nah, lalu next IG. Kalau IG berarti bisa mencantumkan lead magnetnya, berarti linknya ya. Jadi tadi kan saya menyarankan teman-teman pakai landing page ya. Nah, linknya itu dicantumkan di bio IG. Nah, di bio IG nanti tiap teman-teman membuat postingan di Instagram, nanti silahkan dikasih call to action atau arahan orang untuk ngeklik link di bio IG. Sehingga ketika orang ngeklik link di bio IG, otomatis akan bisa mendapatkan lead magnet tersebut kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa juga pakai SEO, nah kata kunci. Lalu selanjutnya bisa dengan kolaborasi dengan KOL atau brand besar. Nah, ini yang sedang saya lakukan juga. Artinya apa? Kalau kita datang ke KOL atau orang yang influencer kayak gitulah, orang yang punya massa gitu kan. Kalau kita datang ke orang yang punya massa dan posisi Instagram kita atau konten kita atau mungkin branding diri kita itu masih minim banget, kira-kira orang itu mau nggak menerima kita? Ada dua kemungkinan, mau atau enggak. Kalau misalkan mau, mungkin maunya kasihan, atau kalau mau mungkin maunya ya itu teman dekat gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman ngechat influencer gitu kan, saya ini kasih contoh ya, kasih contoh studi kasusnya bagaimana ngechat influencer yang punya masa sampai ratusan ribu sampai jutaan itu bisa direspon. Yang pertama itu miliki konten yang cukup bagus gitu. Nggak peduli berapa followersnya, tapi ketika kontennya tuh cukup bagus lah. Terus tertarget, artinya nggak pindah-pindah ya. Misalkan pagi konten tentang makan, sorenya konten tentang lari pagi, terus besoknya lagi konten tentang jalan-jalan. Maksudnya kontennya nggak ada arahnya kayak gitu. Orang-orang influencer nggak mau ngerespon kayak gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan pengen kolaborasi dengan influencer dan lain-lain, pastikan kontennya diperbaiki dulu kayak gitu. Nah, setelah kontennya diperbaiki, next adalah mindsetnya diperbaiki. Karena influencer itu ketika menerima tuh kerjasama dari kita kayak gitu kan. Jadi ini saya sharingkan aja ya. Saya beberapa kali ya, bukan berkali-kali, beberapa kali kolaborasi dengan influencer, baik yang itu ada centang birunya atau enggak kayak gitu kan. Itu saya kolaborasinya dengan cara gratis loh, tanpa sharing profit sama sekali dengan mereka. Saya nggak harus sharing profit, kamu dapat profit berapa, enggak. Tapi memang benar-benar profit ya buat saya 100%, dan dia nggak ngambil profit dari saya. Saya nggak bayar ke dia juga. Nah, ini ada caranya juga. Yang penting adalah diperbaiki kontennya dulu. Setelah itu adalah diperbaiki mindsetnya. Jangan sampai nanti ketika datang ke influencer atau KOL, public figure itu, salah caranya, salah cara penyampaiannya, terus ketika ditanya, salah cara jawabnya. Nah, itu nanti mereka akan otomatis nggak mau respon lagi kayak gitu. Ada caranya juga. Nah, selanjutnya yaitu bisa ikut event-event besar dan bangun relasi di sana. Misalkan ikut event-event nasional, ikut event-event daerah. Nah, event-event ini juga macam-macam ya. Bisa berupa event offline, berarti kita datang langsung terus kita saling tukar nomor WA, atau kita bisa ikut event-event
online juga. Tapi kalau event online, saran saya jangan ngajak saling save grup WA tersebut ya, kalau belum dapat izin dari adminnya. Karena itu ya bisa dibilang itu tindakan yang kurang sopan lah kayak gitu. Karena adminnya kan udah susah-susah mengumpulkan orang ya, terus teman-teman dengan enak langsung ngajak saling save nah, kayak gitu. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman untuk di event online ketika diberikan izin dari adminnya silahkan, tapi kalau nggak diberikan izin dan belum minta izin jangan, karena itu tindakan yang kurang sopan kayak gitu. Nah kalau misalkan di event offline silahkan, karena kan kalau offline kita ketemu langsung ya gitu kan. Nah kalau solusinya kalau di event offline di event online teman-teman pengen mengajak orang saling save, saran saya teman-teman silahkan buat event sendiri, kumpulkan orang atau ya kayak gitu. Jadi membuat event sendiri kerjasama dengan orang yang punya event dan mau sharing database kayak gitu. Oke ya. Nah, oke. Kayaknya udah banyak pertanyaan yang masuk, tapi ini supaya nanti teman-teman di sini ada hasilnya gitu kan. Artinya sharing malam ini ada hasilnya, nggak cuma omong-omong doang. Silakan jawab 3 pertanyaan ini. Silakan siapkan kertas supaya ini nanti setelah sharing ini ada hasilnya, jadi bisa dibawa pulang gitu hasilnya. Silakan siapkan kertas, atau kalau nggak kertas ya HP nggak apa-apa, yang penting itu bisa buat nulis, bebas lah. Nah, lalu tuliskan kira-kira apa yang dibutuhkan dari marketmu, kayak gitu. Tulis saja. Kira-kira market teman-teman itu butuhnya apa sih? Jadi mindsetnya lead magnet itu ketika produk premiumnya itu membantu dari titik A ke titik Z, maka lead magnet itu membantu dari titik A ke titik B. Nah, maka silahkan ditulis kira-kira apa yang dibutuhkan dari marketmu. Kalau sudah tahu jawabannya langsung ditulis saja. Kalau belum tahu jawabannya, PR-nya besok tanya ke marketnya. Oh butuh apa sih kayak gitu. Ya. Lalu lead magnet apa yang ingin Anda gunakan? Silahkan ditulis lead magnet apa yang ingin digunakan. Nah, ini nanti silahkan riset ke para kompetitor. Kira-kira kalau di niche bisnis Anda, kira-kira lead magnetnya apa sih kayak gitu. Nah, kalau misalkan lead magnetnya rata-rata keluar, ya udah berarti cari jangan keluar lagi, bahasanya diubah. Atau rata-rata giveaway mas, ya udah pakai bahasa lain lagi, jangan giveaway. Atau misalkan rata-rata itu tentang promo gratis ongkir, ya udah berarti promo gratis ongkir itu silahkan dipakai tapi dengan angle yang lain, misalkan promo gratis ongkir spesial hari apa kayak gitu. Jadi sebenarnya lead magnet itu sama nggak apa-apa, tapi angle-nya aja diubah supaya orang ketika melihat lead magnet itu terlihat blue ocean, terlihat itu bukan lead magnet murahan kayak gitu. Nah lalu kemana Anda akan menyebar lead magnet tersebut, silahkan ditulis juga kira-kira mau kemana disebar lead magnetnya. Oke ya. Oke. Nah setelah ditulis, kalau misalkan udah tahu jawabannya silahkan ditulis sekarang. Kalau belum tahu jawabannya berarti PR-nya besok adalah menemukan kira-kira di mana akan menyebar lead magnet tersebut dan menemukan jawaban ini dengan bertanya langsung ke marketnya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan silakan disampaikan, oke ya. Sudah selesai sharingnya, boleh disampaikan. Oke, saya coba baca ya pertanyaannya. Oke, ini kayaknya udah banyak yang masuk Kang Hasim. Pertanyaan yang ada nih beberapa pertanyaan yang misalnya nih landing page itu kan bayar, nah kan ada yang pengen gratisan. Sebenarnya bisa gratis tadi pakai Tribelio tadi bisa ya Mas ya? Bisa Ya gratis juga makanya. gratis. Gratis. Ya, caranya gampang kok, tinggal tag aja nama saya dan Mas Rendra, nanti kasih yang akses gratis kayak gitu. Iya, banyak sekarang pakai Merdu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau mau bayar juga lebih bagus lagi. Jadi kita jangan selalu mental gratisan. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tag di mana Mas? Oke, tagnya di Alfian Rendra Bisaroh dan Hasim Jurni ya. Jadi buat teman-teman silahkan follow Instagram kita di Alfian Rendra Bisaroh dan Hasim Jurni. Silahkan teman-teman. Dan kita collab nggak sampai seminggu ya Mas ya.
Kita udah ngumpulin berapa? 250 lead ya, gratis tanpa iklan. Bener lah, dibuktikan loh ini. Ya, kita dapat 250 dan peserta Zoom kali ini 119 Mas, luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita udah ada 118 ya dari 250 yang mendaftar ya teman-teman. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa nggak sampai seminggu kita bisa dapat database ya gratis tanpa iklan, benar-benar tanpa iklan. Jadi kita mulainya di hari ya Mas Rendra, di hari Rabu ya kayaknya. Hari Rabu sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari doang. 3 hari doang dapat 250 lead, luar biasa. Ya ini sebenarnya teman-teman ya yang kuncinya di mana sih? Kuncinya memang tadi kata Kang Hasyim yaitu lead magnet yang kreatif dan memang benar-benar bermanfaat dibutuhkan market. Makanya Kang Hasyim kemarin tanya sama saya, kira-kira ini market di kolam saya dan kolam Kang Hasyim ini butuhannya apa nih? Ya, kebutuhannya yang paling ini. Oh, mereka butuh tentang dapetin lead. Ya, tapi nggak punya budget iklan. Nah, itu. Yang kedua, kebutuhannya teknik closing. Makanya tadi salah satu bonusnya kan ada teknik closing juga. Ya, itu juga sebagai lead magnet buat teman-teman mau follow Instagram kita ya, yang belum follow jangan lupa follow Instagramnya Hasyim Journey dan juga Alfian Rendra Bisaroh ya, follow dan di tag ya, insya Allah kita akan share nanti bonus-bonusnya gitu. Oke, buat teman-teman kita masuk ke tanya jawab ya, kita cari-cari nih Mas, monggo silakan dipilih yang terbaik. Siap. Coba tak baca nih. Ya. Banyak banget yang masuk. Iya. Oke. Landing page, oke. Yang pertama dari Pak Asad Ali, landing page kan harus sewa website ya, bener. Ada landing page yang sewa, ada yang gratis. Bedanya yang sewa sama yang gratis itu kalau yang sewa itu intinya kalau yang berbayar ya bukan sewa. Pokoknya yang berbayar itu lebih premium fitur-fiturnya. Contoh kalau di Tribelio tadi ya, itu kan ada yang berbayar ada yang gratis juga. Saya pakainya yang berbayar, tapi biasanya kalau yang masih mencoba-coba boleh pakai yang gratis, nggak ada yang salah kayak gitu, dan fiturnya tetap masih sama kok kayak gitu. Bedanya kalau berbayar itu bisa menggunakan fitur lengkapnya kayak gitulah. Contohnya kalau pakai Canva gitu kan, Canva kan ada Canva premium dan yang gratis. Kalau yang gratis bisa mengakses ini aja, kalau yang premium bisa semuanya kayak gitulah. Nah, oke. Lalu selanjutnya, apakah penggunaan landing page tadi tidak menimbulkan kesan spam tiap kontak yang ingin pesan karena ada fasilitas laporkan WA atau Oke, sekarang saya tanya deh, kira-kira nih, kalau ini andaikan saja, silahkan kalau yang lain mau bertanya, boleh ditulis di kolom komentar aja, nanti saya jawab kayak gitu, ditulis aja dari sekarang. Saya pengen ngajak teman-teman berpikir, andaikan saja teman-teman itu sedang membutuhkan ilmu tentang cara mengumpulkan 1000 leads dengan cara praktis dan gratis dalam hitungan hari, kayak gitu ya. Kalau hitungan hari ya, bukan bulan ya, pokoknya hari kayak gitu. Nah, kira-kira nih, kalau saya ngirim sharing tentang itu, tentang cara-caranya, tentang step-stepnya, kira-kira teman-teman ngerasa disepami atau bermanfaat? Silahkan boleh tulis di kolom komentar. Gimana? Kira-kira, nah, coba boleh komen lagi yang lain. Kira-kira ngerasa dapat spam atau hal yang bermanfaat? Kalau misalkan teman-teman tuh butuhnya cara untuk mendapatkan 1000 leads dengan cara praktis dan gratis dan dalam hitungan hari. Tapi dan saya setiap hari itu saya sharing tentang itu ke WA teman-teman. Nah kan bermanfaat semua kan? Berarti kan nggak ada spam di sini. Artinya apa? Kalau misalkan kita ngomong tentang nggak spam Mas? Spam nggak spam tergantung orang yang menerimanya kayak gitu. Misalkan nih, orang butuhnya cara mendapatkan 1000 leads dengan cara gratis dan praktis dalam hitungan hari, tapi dikiriminya adalah cara badan langsing, cara diet, cara apalagi itu, cara mencuci yang benar. Kira-kira dianggap spam nggak? Kan spam ya, karena orang merasa ini nggak aku butuhin tuh, aku butuhkan tuh gimana cara dapetin 1000 leads-nya. Nah, makanya ketika kita ngobrol tentang cara mendapatkan lead yang potensial dan tertarget,
paling mudah itu kita pakai yang tadi itu, kita pakai lead magnet, terus kita rekam tuh datanya. Nah, kita kan bisa nih, kalau di Tribelio saya akan tunjukkan lagi cara mainnya. Nah, coba ya, saya coba tunjukkan cara main. Ini. Di sini saya punya beberapa tag gitu kan. Saya akan tunjukkan beberapa tag. Jadi tag ini adalah yang menunjukkan bahwasanya orang ini interest di mana kayak gitu. Nah, boleh di screenshot juga kalau memang dibutuhkan untuk nanti testimoni gitu ya. Nah, orang ini misalkan nih, berarti ke depannya orang-orang 216 ini, kalau saya kirimi tentang cara mendapatkan 1000 lead dengan cara gratis dan praktis kan pastinya mau ya. Karena apa? Karena 216 orang ini memang butuh gitu loh. Udah bilang, udah mau opt-in, udah mau nyerahin WA, email, dan nama. Ini nih, WA aku, emailku, namaku, silahkan kalau kamu mau hubungi aku tentang ini kayak gitu kan. Sama. Nah, mana lagi ya? Contoh aku punya waiting list 30 days challenge kayak gitu. Maka ketika saya kirimi orang-orang ini tentang info-info challenge dari saya, pasti orangnya akan mau karena dia butuh challenge ini kayak gitu loh. Paham ya? Jadi yang penting itu tertarget orangnya siapa sih kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan. Saya next lagi ya. Bentar, saya coba. Nah, saya coba menambahi jawaban yang tadi tentang apakah nggak dianggap spam atau enggak. Nah, kalau misalkan mau nggak dianggap spam, caranya simpel banget. Kalau tiap ngontak ke target marketnya itu jangan jualan terus. Jadi diselingi dengan edukasi, diselingi dengan sharing. Bahkan saya seringnya mengontak target market saya dan saya selingi dengan storytelling. Jadi saya cerita nih, oh saya punya ini nih pengalaman ini, saya punya pengalaman ini, sehingga orang itu ketika baca, oh ngerasa personal banget ya. Jadi saya selingi dengan cerita kayak gitu. Dan jualannya saya menggunakan covered selling atau terselubung. Jadi itulah keuntungan pakai landing page gitu ya. Saya cerita, di cerita itu saya sisipin link landing page saya sehingga orang ketika membaca story saya itu ngeklik langsung dan itu penawarannya. Jadi orang baca itu seakan-akan nggak penawaran tapi saya sisipkan link-link itu ke penawaran saya kayak gitu. Mas mau tanya kalau orang memilih marketplace karena lebih aman dan dari penipuan lalu kalau marketplace apa yang membuat biru di sana? Nah, marketplace sama landing page sama sosial media itu udah beda marketnya gitu loh. Jadi landing page itu digunakannya untuk sosial media, Mbak. Kayak gitu. Dan saya sharingkan aja deh. Jadi itu ya intinya marketplace sama sosial media itu marketnya udah beda. Jadi penggunaan landing page itu untuk sosial media. Kayak gitu ya. Nah, dan platform lainnya yang nggak terpengaruh dengan marketplace. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan pada landing page, maka cara yang paling mudah adalah kita membuat konten yang itu memang benar-benar bermanfaat buat audiens kita kayak gitu dan konsisten ya, jangan pindah-pindah kayak gitu. Pagi kontennya makan, sore kontennya lari, besok kontennya tiduran, terus besoknya healing, kan enggak apa enggak konsisten kayak gitu. Makanya konsisten, kira-kira message apa sih yang mau disampaikan ke target market. Nah, itulah konten yang lalu yang pertanyaan. Nah, dari Mas Diki, bisnis fashion craft market bagaimana cara market untuk produk craft hijab. Nah, ini kembali lagi kalau misalkan tanya gimana lead magnetnya, silahkan nanti tanya ke marketnya, kira-kira marketnya butuh apa sih kayak gitu. Kalau misalkan marketnya udah jawab,
aku butuh ini mas. Nah nanti dilihat nih dari 10 list jawaban market, kira-kira yang mana mas Diki mampu dari segi budget dan dari segi apa namanya, jika lead magnet dari segi budget dan produksi lead magnet itu, kalau misalkan budgetnya ada dan produksinya bisa, silahkan kayak gitu kan. Jadi tanya ke marketnya. Silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Saya masih bingung dengan semuanya karena kalau masih bingung sebenarnya saya masih bingung dengan semuanya karena saya baru belajar bisnis saat ini. Saya masih bekerja. Nah, kalau misalkan teman-teman yang masih bingung dengan semuanya, saya ada nih program belajar yang memang benar-benar dari awal banget. Ini saya ada. Jadi nanti kalau misalkan masih bingung tentang ini, bisa ikut yang ini deh, coba. Nah, jangan ada pertanyaan. Yang mau tanya boleh terus di kolom komentar, atau misalkan memang mau on mic juga boleh, tapi nanti kan ya angkat tangan dulu kalau mau on mic gitu. Ini udah ada 3 orang yang angkat tangan gitu kan. Oke, nah ini nanti bisa ikut yang ini kalau misalkan emang merasa bingung. Aku masih belum paham nih mas, apa sih yang disampaikan Mas Hasim, atau aku pengen praktik lebih dalam lagi nih mas, dan langsung praktik lah istilahnya kayak gitu. Nah saya kemarin kolaborasi sama Kodeni gitu kan untuk membuat program ini, 30 Days Challenge List Building for WA Marketing kayak gitu. Datangkan 1000 prospek target ke WA Anda dengan cara praktis dan gratis. Gitu ya. 30 hari memiliki database WA yang siap dijuali dan berpotensi beli berkali-kali. Nah, nanti teman-teman yang akan benefit yang akan teman-teman dapatkan dari sini, salah satunya yaitu, saya share linknya aja ya di kolom chat supaya teman-teman juga bisa buka sendiri. Nah, itu boleh dibuka aja. Nah, boleh dibuka. Nah, salah satunya nanti bisa langsung tanya jawab dengan mentornya, salah satunya saya. Dan nanti untuk Kodeni kita jadwalkan Zoom, artinya Kodeni bukan, jadi Kodeni itu istilahnya guest mentor lah, atau mentor tamu kayak gitu. Jadi nanti kita jadwalkan Zoom berkala dengan Kodeni juga kayak gitu. Lalu ada studi kasus juga. Lalu ada fleksibel, artinya itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dapat e-modul juga, dapat frameworknya. Jadi penting banget nih frameworknya gimana tuh cara dapat 1000 list database atau 1000 leads dalam waktu hitungan hari kayak gitu kan. Ada frameworknya juga. Lalu ada diskusi nanti dalam member area kayak gitu. Ada lead magnet, jadi kita berikan desain lead magnet yang konversi dan boleh dicontek, dan nanti dapat strategi juga dari para expert kayak gitu. Nah, nanti yang didapatkan dari challenge ini, yang mau bertanya boleh disampaikan pertanyaannya aja ya. Jadi ini tadi saya menjawab pertanyaan dari orang yang mungkin pengen mendalami lebih lanjut tentang ini, atau masih bingung, mas saya harus mulai dari mana sih kayak gitu. Kayak boleh tanya apapun itu sebanyak-banyaknya. Oke. Materi yang didapatkan salah satunya yaitu hari pertama dan hari kedua mindset marketing. Bisnis besar dimulai dari mindset. Jadi tentang mindset lah kurang lebih kayak gitu. Lalu hari ketiga dan keempat tentang list building. Nah, kita akan sharingkan bagaimana strategi list buildingnya kayak gitu. Mengajak masuk ke database kayak gitu kan. Jadi ini nanti kita fokusnya list building untuk PA kayak gitu. Lalu hari kelima sampai ketujuh kita akan riset lead magnet. Jadi tadi kan ada yang tanya ya, Mas, lead magnet untuk produk umroh itu apa ya, Mas? Boleh kasih contoh dong. Nah, nanti saya akan sharingkan juga di sini tentang riset lead magnet, konversi, dan referensi jenis-jenis lead magnetnya kayak gitu. Lalu ada landing page. Nah, kita juga nanti ajari gimana sih cara teman-teman bisa punya landing page kayak gitu kan. Lalu mendesain landing page dengan menarik, karena kan kalau misalkan landing page masih awal-awal banget, itu kan landing page-nya itu kayak masih bisa dibilang itu belum terlalu menarik ya, karena belum tahu gimana sih pola landing page yang menarik. Nah, kayak gitu nanti kita akan sharingkan juga polanya. Dan studi case dapatkan ribuan prospek dengan dalam waktu 1 bulan bahkan kurang. Kita akan sharingkan studi case-nya gimana kayak gitu. Lalu tentang WA marketing ada juga mindset WA marketing. Lalu ada WhatsApp marketing framework, frameworknya kita berikan. Setup profil WA. Nah, kembali lagi
setup profil WA artinya gini. Pernah nggak sih kalau teman-teman sedang dihubungi orang, ada 2 orang yang menghubungi teman-teman nih. Misalkan ada 2 orang, contohnya 2 orang agen asuransi atau 2 orang sedang menawari peluang bisnis gitu ya. Yang satu itu fotonya alay kayak gitu kan. Terus yang satu lagi fotonya itu meyakinkan pakai jas dan lain-lain. Kira-kira nih teman-teman lebih percaya yang mana? Yang pakai jas meyakinkan atau yang foto alay kayak gitu. Nah, gitu. Nah, makanya sudah pasti akan lebih yakin yang pakai jas yang rapi kayak gitu. Nah, nanti kita akan sharingkan juga caranya gimana. Lalu bagaimana kita mendapatkan prospek sebanyak-banyaknya dan itu bisa generation, artinya kita bisa memproduksi prospek terus. Lalu tentang bagaimana kita memaksimalkan WA. Lalu kita juga sharingkan tentang bagaimana cara menulis copywriting penawaran dengan storytelling dan lain-lain, sehingga kita jualan di WA itu nggak terlihat jualan tapi kayak ya bisa dibilang tuh jualan tapi kayak cerita kayak gitu. Lalu ada itu closing, jadi bagaimana kita menghandle keberatan, terus bagaimana membuat customer transfer dalam 3 menit atau kurang. Jadi nggak akan ada yang namanya PHP lagi atau ya mas saya tak tanya ke suami atau istri kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan ada praktik evaluasi dan akan dapat bonus ini nih, bonus spesialnya. Yang mau tanya boleh ditulis di kolom komentar ya. Saya sembari sharing tentang ini karena tadi ada yang tanya tentang gimana mas kalau saya pengen belajar berlanjut kayak gitu. Nah, ada rekaman landing page audit dari Kodedi Santoso, lalu rekaman landing page audit rekaman lead magnet audit dari Kodedi Santoso juga senilai 300.000 dan kita berikan gratis. Ada juga rekaman WhatsApp list building dari saya senilai 150.000 gratis dan dapat premium ebook 99 copywriting untuk WA marketing senilai 150.000 kita berikan gratis dan eksklusif konsultasi di member area senilai 500.000 kita berikan gratis. Nah, biaya normalnya itu 600.000, tapi khusus tanggal 1 sampai 30 Juni dalam rangka menyambut launching fitur WA marketing di aplikasi Tribelio yang tadi saya tunjukkan gitu kan, maka bisa dengan biaya 199.000 saja. Plus kami berikan apa? Nah, ini penawaran spesialnya nih. 20.000 lebih grup WA yang boleh dijuali gratis. Nah, senilai 1 juta. Lalu landing page builder free trial senilai 99.000 gratis dan plus WA voucher diskon 50%, gratis 50%. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Silahkan nanti ini diisi aja. Contohnya kayak gini deh. Nah, contohnya kayak gini ya. Diisi aja. Terus nama, contohnya kayak gini. Nah, gitu, diisi kayak gini. Setelah itu diklik saya mau. Nah, silakan yang mau bertanya ditulis di kolom komentar ya. Nah, setelah klik saya mau, nanti akan disuruh untuk melanjutkan ke WA saya. Nah, silakan diklik open WhatsApp, lalu dilanjutkan ke WA untuk kita berikan tambahan bonus spesialnya. Karena akan ada tambahan bonus spesial juga e-course. Nah, ini ada tambahan bonus spesial nih. Sorry. Bonus spesialnya ada tambahan lagi. Nah, ini ada tambahan bonus spesial buat teman-teman yang melakukan pendaftaran di malam ini. Transfernya boleh besok juga berupa e-course Lead Magnet Mastery. Dan ini berarti tentang cara pembuatan lead magnet ya. Lengkap banget. Dan e-course Facebook Ads Mastery. Totalnya senilai 1 juta dan kita berikan gratis. Yang penting daftar aja malam ini. Transfernya boleh besok kayak gitu. Oke ya. Maksimal besok lah transfernya. Saya kasih tambahan waktu 1 hari lagi kayak gitu. Oke. Saya kembali lagi untuk sharing sharing apa itu tadi? Sharing tentang menjawab pertanyaan ya dari teman-teman semua. Kasih gambaran lead magnet untuk bisnis umroh. Nah, lead magnet untuk bisnis umroh saya memang nggak bisa menjawabnya saat ini juga. Karena apa? Karena kan saya nggak tahu kebutuhan dari marketnya ya. Karena gini, saya pun di bidang digital marketing ini kan, saya kalau ditanya mas, lead magnet yang cocok buat produkmu apa sih mas? Saya nggak bisa jawab. Kayak gitu. Kenapa nggak bisa jawab?
karena saya butuh tanya dulu. Kayak kemarin saya mau menentukan tema untuk Zoominar ini ya. Saya pun tanya dulu ke Mas Rendra. Mas Rendra, kira-kira market Mas Rendra butuhnya apa sih kayak gitu. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol, terus Mas Rendra survei ke marketnya. Saya survei ke market saya. Kira-kira dari beberapa option ini teman-teman butuh mana nih? Nah, barulah orang-orang pada bertanya tuh, oh aku butuh ini kayak gitu. Nah, lalu bukan pertanyaan sih, kebutuhan terbanyak, barulah kita buat Zoominarnya. Berarti mereka rata-rata butuh leads dan teknik closing. Artinya kita buat Zoominar tentang leads dan teknik closing kayak gitu kan. Nah, jadi kalau jawaban untuk Pak Abdul Syahriandi itu silakan tanya ke marketnya. Jadi misalkan udah punya beberapa klien ya, misalkan ya, udah punya 5 klien, tanya aja kamu butuhnya apa sih kalau umroh, bla bla bla. Oh, aku butuh ini, butuh konsultasi, butuh apa kayak gitu. Nah, nanti baru dari situ kira-kira bisa ngasih apa sih ke mereka, apakah budgetnya ada dan apakah bisa memberikan ke mereka kayak gitu. Ya, berarti riset lagi mereka. Lead magnet sudah tertarget tapi mundur alon-alon karena mentok di DP tinggi dan termin pendek properti. Nah, kalau misalkan karena DP tinggi dan termin pendek properti, itu solusinya bisa ini solusi apa namanya tuh? Solusi dari saya, tapi saya nggak pernah masuk di dunia properti, tapi saya pernah jualan produk mahal kayak gitu lah. Jadi ini solusi dari saya, nggak pernah masuk ke dunia properti, tapi pernah jualan produk mahal dan mereka juga mundur alon-alon karena nggak mampu beli produknya. Nah, biasanya saya tuh kunci dengan DP yang rendah dulu. Saya kasih DP yang paling rendah, tapi DP itu nggak terlalu mengikat sih, hanya buat kunci aja. Kalau misalkan memang dia cancel, ya udah saya kembalikan DP-nya, tapi untuk mengikat aja kayak gitu. Jadi itu pengalaman saya untuk jualan produk-produk mahal. Tapi ini memang kembali lagi yang tahu market di properti yang menjalaninya. Jadi silakan dites. Ini hanya sebagai gambaran aja sebagai saya seorang digital marketer yang pernah menjual produk-produk mahal juga kayak gitu. Oke. Bisnis catering market saya spesifik sehingga tidak dapat database tanpa lead magnet. Oke, benar. Bisnis catering market saya spesifik sehingga saya bisa dapat database tanpa lead magnet. Nah, kalau misalkan bisa dapat database tanpa lead magnet, ya berarti aman deh kalau diberikan penawaran. Karena kan itu mereka udah ngechat sendiri kan, ngechat ke teman-teman sendiri bahwasanya memang mereka tertarik untuk apa itu pesan cateringnya kan kayak gitu. Nah, ini silakan yang angkat tangan, yang resen, silakan boleh disampaikan pertanyaannya. Saya tunjuk dari yang pertama ada Mr. Al-Fatih, silakan. On mic bisa. Mr. Al-Fatih. Ada ya? Oke, next. Hanza Azhara, silakan bisa on mic. Ada, oke. Lalu selanjutnya ada Mutiara Wulansari, bisa on mic. Kalau misalkan emang nggak ada ya bisa kita akhiri kayak gitu. Mutiara Wulansari, oke, belum ada ya. Lalu Burhanuddin bisa on mic. Ya, halo. Oke, silakan. Selamat malam. Oke, selamat malam juga. Mau tanya. Tadi kan banyak yang tanya sebentar. Kalau lead magnet itu kan adalah umpan untuk memancing lead yang prospek. Iya kan, Mas? Iya. Nah, itu kita kan kita kasih secara cuma-cuma. Nah, kalau misal ini kan tadi kasih gambaran lead magnet untuk bisnis umroh, apakah e-book doa gratis? Nah, terus ada lagi yang
Misal gini, saya itu penjual hijab gitu, atau penjual fashion. Apakah kita kasih secara cuma-cuma dari produk kita, atau kita beri apa gitu biar ada lead yang prospek untuk kita gitu. Ini fashion ceritanya. Ya, fashion. Berarti ini ceritanya mau minta contohnya gitu ya. Ya. Nah, kalau fashion biasanya itu yang sering ya, biasanya giveaway sama promo diskon di hari-hari tertentu, Pak. Biasanya loh. Kayak gitu. Promo diskon. Promo diskon di hari-hari tertentu biasanya kayak gitu. Jadi misalkan lagi hari kemerdekaan, promo diskon, lagi hari apa, promo diskon, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau fashion tuh seringnya ngadain giveaway sama promo diskon. Itu pengamatan saya ya, Pak. Atau biasanya mereka itu beli satu gratis apa kayak gitu loh. Gratis kerudung kayak gratis ciput kayak itu kan lead magnet juga. Jadi lead magnet tuh nggak selalu yang gratis ya, tapi sesuatu yang bisa menarik juga loh, bisa. Itu kan misalkan nih gratis ongkir itu kan juga bukan misalkan nih khusus di hari kemerdekaan gratis ongkir itu kan lead magnet juga kayak gitu. Terus ada lagi. Oh, Ini kan tadi kan kita mau meriset nih market. Terus itu kan apa yang dibutuhkan market bisa ditanyakan ke market tadi, kayaknya bilang kayak gitu. Terus Nah, itu caranya bagaimana? Caranya kita bisa menanyakan ke market. oh, kalau saya pengalaman saya, oke saya buka dashboard saya ya. Jadi sekarang saya tanya dulu deh. Sekarang Pak Mas Burhan. Mas Burhan. Nah, Mas Burhan itu udah megang database dari marketnya apa? Udah megang beberapa apa belum? Belum ada. Kan ini kan saya kan punya 19.000 kontak, tapi nggak tertarget gitu. Terus kalau dari kita mau ngelihat market yang dibutuhkan dari 19.000 kontak itu caranya gimana gitu? Apakah kita ngirimin satu-satu storytelling dari produk kita agar dari 19.000 kontak itu prospek dengan prospek dengan produk kita gitu. Oke. 19.000 prospek itu dalam bentuk kontak WA ya Pak? Berarti WA-nya penuh banget HP-nya. Gimana? HP-nya penuh banget ya Pak? Ya itu saya bikin link gitu kan, bisa diketik wa.me/+62 intinya nomor gitu. Nah itu saya simpan dalam bentuk link gitu. Terus saya nanti bisa blast pakai WhatsApp web. Bisa di-flash pakai WhatsApp web. Ya, dikirim secara massal gitu. Oh, Pakainya. berarti oke, paham. Berarti itu belum di-save ya Pak nomornya ya? Belum di-save. Berarti kalau itu ketika nomornya belum di-save itu prosesnya masih lama Pak. Itu gini, ada list WA yang namanya itu list apa ya? Saya lupa istilahnya, tapi istilahnya tuh ketika itu belum di-save, maka Pak Burhan butuh waktu lagi mengenalkan Pak Burhan ke mereka loh. Itu yang jadi karena pertanyaan saya gini, itu dapat 19 stage dari mana, Pak? Itu dari grup-grup random. Jadi saya searching di Facebook itu kan ada grup mendaki, ada grup Shopee Haul atau grup K-pop, grup kopdar gitu. Nah itu ketika masuk ke grup
kan pakai komputer, pakai PC. Nah, itu diinspek di Google Chrome-nya. Itu kan muncul list nomor-nomor itu bisa bisa dijadikan link gitu. Oke. Berarti itu ngambilnya dari random gitu ya, Pak? Random, ya. Nah, kalau misalkan memang random, berarti saran saya gimana kalau Pak Burhan itu sekarang memutuskan sekarang pengen fokus ke bisnis apa kayak gitu. Saran saya loh. Bisa Sekarang diulang? coba Pak Burhan sekarang mulai fokus karena kan ini kan random ya. Sekarang Pak Burhan kira-kira mau bisnis apa kayak gitu? Mau difokuskan ke bisnis. Saya ini mau jualan fashion sama jualan kopi bubuk. Kopi buku. Oh, kopi buku. Oke, siap. Kopi bubuk. Nah, kalau kalau misalkan lebih dispesifikan lagi, satunya pengen fokus apa? Satu aja deh. Spesifik. Kopi bubuk. Kopi bubuk. Nah, berarti sekarang gini, Pak Burhan tanya ke teman-teman yang suka kopi bubuk, ada punya teman-teman yang suka kopi bubuk, teman-teman aja deh. Teman-teman yang suka kopi bubuk. Ada nggak? Ada. Sebenarnya banyak. Tanya ke mereka, ya mungkin nggak harus banyak deh, pokoknya tanya aja. Kira-kira kalau misalkan aku ingin berbagi sesuatu yang gratis, kamu sukanya apa? Yang pertama itu. Yang kedua, kamu kalau buat kopi sukanya apa sih? Misalkan aku mas kendalanya tuh misalkan aja deh. Aku kadang nggak tahu takaran kopi yang pas tuh berapa kayak gitu. Itu misal aja ya, Pak. Berarti ada dua pilihan. Yang pertama dia aku pengen kopi gratis mas. Terus yang satu, aku pengen tahu cara membuat kopi dengan takaran yang pas dan enak kayak gitu ala barista kayak gitu kan. Ini misal aja. Berarti Pak Buran ada dua pilihan nih antara bagi-bagi kopi dengan sistem giveaway atau buat ebook tentang kopi tadi tentang cara pembuatan kopi kayak gitu kan. Kira-kira dari dua itu mana yang Pak Burhan mampu dari segi produksi dan biayanya mana? Kayaknya yang ebook itu. Nah, kalau misalkan memang ebook itu mampu dari segi produksi dan biayanya, ya udah itu. Caranya kayak gitu, Pak. Jadi kita nanti akan kayak kemarin ya ketika saya riset ini, saya tanya ke Mas Enda, Mas, ini marketmu butuh teknik closing atau butuh lead kayak gitu kan. Akhirnya Mas Enda riset. Oh ternyata lebih banyak yang butuh lead. Saya sharing kan deh yang tentang lead kayak gitu. Jadi istilahnya dari beberapa jawaban terus Pak Rendra melihat kira-kira Pak Rendra mampu nggak Pak Rendra sih kira-kira Pak Burhan mampunya yang mana kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Hashim. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa kalau misalkan pengen yang tadi boleh di tag di IG Hashim Jupiter. Bonus yang saya janjikan tadi senilai 1 juta rupiah. Oke, lagi. Ada pertanyaan ya. Soalnya saya sudah 3 kali kena tipu yang aku supplier dan sampai sekarang belum supplier yang benar-benar betul. Nah, saran saya kalau misalkan memang belum dapat supplier yang benar-benar oke, saya tuh kalau pengalaman cari supplier saya masuk ke komunitas, tahu kan? Jadi gini, biasanya di Indonesia kan banyak banget ya komunitas ya, contoh komunitas wirausaha, komunitas apa. Nah, kalau punya kenalan di sana, coba deh diajak kenalan, terus ngobrol-ngobrol itu kan diajak ngopi-ngopi kalau misalkan prospek ya udah kita kerjasama kayak gitu itu cara saya paling simpel jadi saya jarang banget cari supplier dari online sih rata-rata saya dapat supplier itu ya dari saya ketemu di komunitas ketemu di apa terus ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi kita cocok ya udah kita kerjasama itu dia yang supply saya yang distribusi caranya kayak gitu terus lanjut Bismillah, Coach izin bertanya. Saya mau coba jualan jilbab tapi bingung masarin kemana untuk pertama kali karena sama.
Nah, kalau jilbab, kalau paling simpel jualannya, kalau misalkan jilbabnya untuk emak-emak ya udah jualan ke teman-temannya dulu. Jualan ke teman-temannya, terus temannya suruh merekomendasikan ke temannya lagi. Itu paling simpel. Jadi kalau di awal banget jualan itu nggak usah mikir gimana strateginya yang cocok ya. Nggak usah sampai sedetail itu sih. Yang penting ada penjualan dulu deh. Ada omset dulu, baru setelah ada omset mikir gimana scale. Jadi cara paling simpel yaitu ya cara paling simpel yaitu tanya aja kira-kira nih bukan tanya ya, jualan ke temennya aja, nih aku ada jilbab nih, kamu mau nggak jilbab ini? Kalau nggak mau ya udah deh, bantu posting aja di storymu. Itu paling simpel, yang penting ada omset dulu, baru setelah ada omset nanti belajar gimana cara mencari orang yang tepat. Nah, kalau misalkan saya jawab gimana cara mendapatkan viewer yang banyak kayak gitu kan, nah kebetulan saya tidak mendalami banget di dunia marketplace, tapi saya kalau sharing dari sudut pandang sosial media, yang penting itu kalau di IG ya dibuat reelsnya itu biasanya akan tinggi engagementnya ketika modelnya cantik kayak gitu. Itu risetnya kayak gitu. Kalau misalkan di Facebook biasanya akan tinggi engagement ketika story-nya menarik. Story itu apa ya? Ceritanya menarik. Saya yang biasa malas save orang. Nah, ini nih, saya yang biasa malas save nomor-nomor orang, langsung yang save yang di grup-grup hari-hari. Nah, oke. Nah, ini bagus, maksudnya inisiatifnya bagus, dan saya kasih satu reminder lagi gitu ya. Kalau misalkan memang pengen dengan cara seperti itu nge-save nomor di grup-grup, kalau misalkan itu grup belajar, grup yang memang dibangun bukan dari Mbak Neneng atau teman-teman sendiri, silakan nanti minta izin dulu ke adminnya. Minta izin, jika diizinkan silahkan, tapi kalau tidak diizinkan jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan itu grup-grup umum ya, misalkan kayak grup jual beli, grup apa, nah itu silahkan, karena kan itu umum. Tapi kalau grup private yang memang ada yang bangun grup itu, silahkan nanti minta izin dulu ke adminnya kayak gitu. Oke ya. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, boleh deh kita foto dulu. Kita coba foto dulu. Silakan semuanya bisa on cam ya. Silakan bisa on cam semuanya. Silakan semuanya bisa on cam. Saya tunggu on camnya. Nanti saya share fotonya di grup. Jadi foto ini juga bisa jadi bahan untuk ketika nanti teman-teman membuat testimoni. Ya, Mas Alfian Narendra udah izin duluan tadi. Ada acara. Silakan on cam semuanya. Saya lihat ini ada beberapa yang belum on cam. Ini ada berapa ya? Ada 3 slide. Silakan yang belum on cam. Boleh on cam dulu. Yang belum on cam. Oke. Saya tunggu 2 menit lah buat persiapan on cam. Buat yang belum pakai hijab atau belum pakai jilbab, boleh disiapkan dulu. Saya tunggu 2 menit. Nanti ini juga bisa jadi salah satu untuk cara untuk pengambilan bonusnya. Kayak gitu. Bisa dapat landing page gratis, bisa dapat mockup market gratis, referensi market gratis kayak gitu. Oke ya. Mau tanya. Mau tanya ya. Silakan tanya, disampaikan dulu, nanti kita jawab setelah foto ya. Ini sebenarnya nunggu. Saya jualannya rumah ya, maksudnya tuh unit saya marketing perumahannya. Yang saya tanyakan itu mendapatkan leads yang hot deal gitu. Jadi gimana caranya dapat leads yang hot deal, kemudian jual rumah tuh kayak kacang goreng gitu, laris manis Tanjung Kimpul gitu. Oke, siap. Ini aku kemarin baru belajar juga dari Pak Tung Semaringin, tahu ya? Tung Desem ya. Nah, kebetulan saya juga besok bulan Juli juga ketemu Pak Tung Semaringin lagi sih, ikut workshopnya. Nanti saya akan sharingkan lah ilmu-ilmunya. Marketing Revolution ya, marketing revolution gitu kan.
Ya. Oke, sudah on time semua ya. Saya tunggu yang belum on time. Oke. Saya tunggu yang belum on time. Yuk, teman-teman. Oke, saya foto dulu ya yang slide 1. Oke. Silakan ditahan senyumnya. Saya tunggu. Oh, yang 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya. Nah. Oke, sekarang yang slide 2. Oke. Slide 2. Pokoknya tahan aja semuanya lah. 1, 2, 3. Oke, bentar. Siap. Ya, apa namanya? Save dulu ya. Oke, sekarang yang slide 3. 1, 2, 3. Ditahan senyumnya. Oke, saya save dulu ya. Pertanyaannya senyum. Oke, kita lanjut lagi tanya jawabnya ya. Tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Doni ya, benar ya. Nah, saya dulu pernah belajar apa namanya itu Sales and Marketing Revolution dari Pak Tonti Semaringin dan belajar juga dari Denny Santoso tentang cara jualan properti. Memang basic saya bukan di properti, saya di digital marketing, tapi saya juga belajar properti juga kayak gitu. Saya belajar properti dari Pak Tonti Semaringin, Denny Santoso. Denny Santoso itu partnernya Bung Chandra. Jadi dia investornya Bung Chandra ketika membangun apartemen. Nah, jadi ketika ini dengan strategi list building ya. Jadi ini saya ulang ceritanya Ko Denny. Jadi Ko Denny dulu itu ketika jualan properti kayaknya 10 miliar dalam satu malam. Ini buat yang tahu ceritanya boleh komen deh, yang tahu ceritanya siapa. Ketika Ko Denny jualan properti 10 miliar dalam satu malam, itu kan Ko Denny itu dia mengumpulkan semua list WA-nya ya. Semua list WA-nya, semua list emailnya, pokoknya dikumpulkan, terus semuanya di-blast. Nah, isi blast-nya itu undangan untuk ikut untuk ikut seminar. Nah, untuk ikut seminar. Jadi di sini jualan properti, kalau misalkan kayak perumahan, kayak apa, ini ceritanya jualan properti yang angkanya tuh di angka ratusan sampai miliar ya, bukan di bawah 100. Kalau di bawah 100 maksudnya saya belajarnya yang di atas 100 kayak gitulah. Jadi saya belajarnya itu yang model-model apartemen, model-model rumah-rumah yang cukup elit kayak gitu. Saya belajar dari Pak Tonti Semaringin sama Pak Denny Santoso kayak gitu. Nah, itu dibahas dalam satu malam, terus semua orang dikumpulkan dalam satu gedung kayak gitu. Nah, setelah dikumpulkan dalam satu gedung kayak gitu kan, akhirnya mereka diajak untuk ikut seminar nih. Seminarnya temanya tentang berkaitan dengan bagaimana hidup dengan nyaman kayak gitu di tempat yang asri kayak gitu, atau bagaimana hidup dengan nyaman dengan fasilitas yang mewah kayak gitu kan. Nah, setelah seminar selesai, akhirnya Denny Santoso melakukan pitching. Ini juga berlaku sama Pak Tonti Semaringin, juga sama konsepnya. Dikumpulkan semua orang-orang yang tertarik dengan properti, terus jualan di seminar dan pitching. Pitching nggak tahu ya Pak pitching. Pitching itu jualan singkat dalam durasi sekitar berapa ya? 5 menit lah. 5 menit. Nah, dari pitching itu akhirnya Ko Denny Santoso bisa closing 10 miliar dalam satu malam. Oke ya. Nah, itu ceritanya. Nah,
Lalu dari situ saya dapat ilmu juga dari Pak Tonton Semaringin ketika saya ikut Sales and Marketing Revolution gitu kan. Tahu kan workshopnya Pak Tonton Semaringin yang itu. Nah, Pak Tonton Semaringin itu selalu berkata kalau jualan properti itu jangan cuma ke satu orang, tapi langsung ke banyak orang. Sehingga kita tenaganya sekali, tapi yang closing langsung banyak. Nah, cara ngumpulin orangnya gimana nih? Dengan cara membuat event-event seminar, event-event apa. Nah, jadi itulah ilmu yang saya dapatkan dari saya belajar dari Potensi Satu dan Patung Semaringan ketika beliau berdua jualan properti. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan nih di grup ya, kok di grup di kolom komentar ya. Gimana cari grup-grup yang potensial di Facebook? Oke, saya coba buka Facebook aja langsung ya. Kas.bkes. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Insya Allah saya akan jawab selama saya masih kuat kayak gitu. Atau bisa resen. Oke. Kalau misalkan udah oke. Selanjutnya bentar, saya buka Facebook ya berarti. Saya akan studi kasus gimana cara menemukan Facebook yang potensial. Oke, tadi boleh komen dulu deh. Kira-kira tadi yang tanya tuh bisnisnya apa? Yang Kak Juna, klik aja. Kak Juna bisnisnya apa? Boleh di-mention? Boleh di-mention Kak Juna? Ada ya? Oke. Siap. Oke, misalkan aja deh. Bisnisnya di bidang peluang bisnis. Tahu kan? Berarti menawarkan sebuah peluang bisnis. Kan ada ya bisnis yang menawarkan peluang bisnis. Mungkin semacam network pokoknya bisnis yang menawarkan peluang bisnis lah kayak gitu, sistem reseller dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, berarti bisa buka peluang usaha. Nah, lalu di sini kan ini grup publik ya, masuk, klik, terus gabung grup, klik gabung grup. Nah, kayak gitu, sesimpel itu, gabung grup. Nah, ketika gabung grup biasanya bisa langsung masuk atau biasanya akan menunggu invite dari pemilik grupnya. Tapi yang harus diperhatikan, dilihat dulu nih kira-kira ini apa namanya tuh di sininya, tahu kan? Postingannya tuh baru apa udah lama? Kalau misalkan itu postingan udah lama berarti jangan dimasuki karena itu grupnya udah mati. Tapi kalau misalnya postingannya masih baru, ya udah dimasuki aja. Simpel itu. Oke, saya matikan share screen-nya. Oke, stop share. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada di, bentar saya baca ya. Saya bisnis suplemen kesehatan tapi nah, PP, Profit Protocol. Pak Sahabuddin, Profit Protocol, oke tahu. Oke, jadi ini ceritanya kan bisnis suplemen ya dari Profit Protocol gitu kan, ya? Bener ya? Oke, tapi susah cari target market yang pas dan closing produk. Nah, kalau misalkan cari target market untuk peluang bisnis, itu kembali lagi berarti orang-orang yang sedang mencari peluang ya, jangan orang yang sudah punya bisnis gitu. Artinya, kalau misalkan kita mau targetnya, misalkan kita mau nyebar lead magnetnya di Facebook, berarti cari tentang di peluang bisnis sih, gitu ya. Terus, kalau misalkan kita pengen di Instagram, kalau kita pengen pakai konten, berarti konten kita yang kita bangun di Instagram harus menunjukkan kita sedang jualan peluang bisnis. Jangan random banget gitu. Kemarin jualan produk kesehatan, hari ini jualan peluang bisnis. Jadi fokus gitu ya. Misalkan Pak Sahabuddin pengen fokus di angle apa kayak gitu. Pak, ini saya langsung sebut aja deh. Pak Sahabuddin tahu Mr. Go? Nah, Mr. Go kan itu beliau kalau jualan peluang usaha
itu kan selalu fokus ke satu angle kan. Kayaknya misalnya gue kalau di Instagram jarang banget posting tentang produknya, tapi tentang peluang usaha kan. Diamati aja. Nah itu yang saya maksud. Jadi spesifik. Ini mau dibawa kemana sih Instagramnya? Ceritanya kayak mau dibawa kemana, sehingga Reels, jadi dari sistem Reels itu mau mendistribusikan konten pasar ke orang yang tepat. Misalkan kalau saya di WA marketing, berarti saya juga tiap hari buatnya konten WA marketing, sehingga Reels atau feed dari sistem Instagram itu mau mendistribusikan orang yang interest dengan WA. Kayak gitu. Dan cara kedua, kolaborasi dengan KOL. Misalkan punya leader nih. Oh, aku punya leader di sini, aku punya leader di sana, kayak gitu kan. Nah, minta aja untuk di repost. Biasanya kayak gitu. Saya biasanya contoh nih, kayak kalau saya di bidang digital marketing, saya biasanya minta repost quote ini, saya bisa minta repost Mas Rendra, kayak tadi kan Mas Rendra yang di Syarwak.id, Mas tolong di repost kayak gitu. Nah nanti orang akan melihat, wah ini menarik nih, siapa nih yang posting, terus didatangi IG-nya, karena IG-nya udah tersistem, maksudnya message-nya tuh udah jelas mau dibawa kemana sih IG-nya, baru deh orang-orang itu mulai mulai opt-in, tahu ya opt-in, ngeklik link di bio, dan kalau misalkan ada landing page-nya ya menuju ke landing page, kalau nggak ada berarti langsung menuju ke WA. Sesimpel itu kalau pakai strategi KOL, influencer lah kayak gitu. Oke, kayaknya ada pertanyaan lagi. Sampai malam nih saya menjawab pertanyaan. Gak apa deh, seru. Ini gimana nih dari teman-teman, pengen lanjut atau udah selesai? Kalau misalkan pengen lanjut, saya lanjut. Kalau misalkan udah selesai ya saya akhiri gitu. Maksudnya Lanjut. Gimana? Lanjut. Oke, lanjut, siap. Kalau misalkan lanjut ya berarti kita lanjut. Oke. Mas, saya parfum, target marketnya pria usia 20 sampai 30. Untuk lead-nya saya coba promo dan diskon tapi kurang minat. Ya, cari lead magnet baru lagi. Karena parfum nggak hanya diskon dan promo ya. Parfum itu lead magnetnya macam-macam. Contohnya apa ya? Nah, lead magnet dengan cara endorse, tahu kan? Jadi membantu. Contoh kayak gini lah. Contoh aja kayak gini. Ini parfumnya Kak Haris di endorse oleh Liodra. Liodra kan ini artis yang lagi hits ya kayak gitu. Nah, ketika orang lihat Liodra, itu mereka penasaran apa sih parfum yang dipakai Liodra itu. Nah, akhirnya ngeklik deh ke link videonya Kak Haris. Nah, akhirnya mereka ngeklik link video Kak Haris dan masuk ke penawarannya Kak Haris. Jadi yang namanya lead magnet gak harus saklek di promo. Diskon itu kan lead magnet secara luas ya. Tapi nyatanya nggak bisa kok endorse kayak gitu. Saya juga biasanya pakai endorse juga. Jadi nggak harus saklek apa. Yang penting itu apa yang bisa menarik itu ya gunakan aja kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Apakah tiap hari harus posting ya? Iya, jawabannya tiap hari harus posting. Kenapa harus posting tiap hari ya? Karena ketika kita posting tiap hari, itu otomatis Instagram akan meningkatkan tingkat share-nya. Saya pernah riset gitu kan. Saya pernah riset ketika saya itu nggak konsisten posting. Jadi kadang 4 hari nggak posting, terus posting lagi 1 hari, terus nggak posting 1 minggu. Otomatis langsung menurun tuh. Secara apa tuh? Tingkat share-nya menurun banget. Tahu ya? Tingkat share. Jadi yang namanya Instagram kan dipengaruhi oleh engagement. Dipengaruhi oleh sistem Instagram. Nah, ketika nggak tiap hari posting, maka otomatis bisa menurun sendiri. Contoh story saya gitu ya. Biasanya story saya tuh yang lihat sekian. Nah, ketika beberapa hari ini nggak posting, langsung menurun 50% kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh banget. Usahakan terus posting. Itulah kenapa influencer dia posting tiap hari. Contohnya kayak Atta Halilintar, Ria Ricis. Terus pokoknya semua influencer yang bergerak di sosial media itu pasti dia akan posting tiap hari, karena dia paham kalau dia nggak posting sehari aja pasti akan turun drastis tingkat share. Oke.
udah pakai e-book tuh untuk lead tapi belum respon, yang manjur gimana. Nah kalau saya amati kemarin kan Kak Juna juga pernah konsultasi ke saya kan tentang itu. Nah kalau misalkan udah pakai e-book tapi masih nggak respon, saya ngamati penawarannya Kak Juna kayaknya kurang menarik deh kayaknya loh. Yang pertama karena tulisannya kayak tulisannya tuh kurang apa ya, kurang soft gitu lah, tahu gak sih, kurang soft. Jadi kemarin ketika Kak Juna store tulisan ke saya, tulisannya tuh saya ngelihat kayak terlalu kaku, terlalu terlihat promo banget meskipun gratis tapi terlihat promo banget kayak gitu kan. Nah kalau misalkan pengen direspon, coba deh pakai kata-kata yang interaktif. Misalkan nih, Kak aku gimana nih hari ini, ada masalah nggak terkait bisnisnya gitu kan. Terus oh iya Kak ada, kalau misalkan aku ada solusi mau nggak, oh iya Kak mau, nah ini aku ada punya nih kayak gitu. Jadi kalau di WA itu lebih dibuat soft kayak gitu ya. Oke, lalu selanjutnya yaitu kalau data value apakah dapat yang 4 bonus tadi. Bisa dapat nanti kalau daftar value. Oke, kalau daftar 30 days challenge ya. Jadi kalau daftar 30 days challenge list listing for WA marketing dapat 4 bonus tadi. Tinggal nanti konfirmasi juga ke saya, Mas, saya sudah daftar 30 days challenge listing for WA marketing dan saya mau bonusnya kayak gitu. Oke, nanti WA ke saya aja. Jadi kan atau di mention saya, nama saya di mention aja di grup, Mas, saya udah daftar 30 days challenge listing for WA marketing dan saya mau bonusnya gitu, kayak gitu ya, atau di DM juga boleh. Oke, banyak banget nih yang masuk ke waiting room. Apakah ada pertanyaan lagi, mau lanjut atau sudah selesai? Silahkan dipilih. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan kita akhiri, kalau ada pertanyaan saya lanjut ya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya, saya izin akhiri. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semua. Oke, jangan keluar dulu. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang pengen dapat bonus 4 ebook tadi, saya share screen ulang ya. Coba saya share screen yang ini. Saya ulangi sekali lagi buat yang pengen dapat 4 bonus tadi. Benar. Bagi yang pengen dapat 4 bonus ini, silahkan screenshot proses Zoominar ini gitu ya, dan posting testimoni positifnya di story IG. Tag Hasim Jurney, IG Hasim Jurney dan Alfian Rendra Bisyarah. Itu. Nah, bonusnya berupa referensi lead magnet senilai 200.000 gratis, mockup lead magnet senilai 200.000 gratis, landing page builder senilai 99.000 gratis. Tapi untuk trialnya ini 2 page dan premium ebook senilai 200.000 gratis. Dan bagi yang pengen intensif lagi, Mas aku pengen ngumpulin lead nih Mas supaya bisa dapat ribuan dan lain-lain, silakan bisa ikut yang tadi apa namanya 30 days challenge kayak gitu. Nah bisa ikut yang ini, saya coba share sekali lagi di kolom komentar ya, boleh ikut yang ini, silahkan diklik, jangan sampai ketinggalan karena saya ada tambahan bonus spesial buat yang daftar malam ini juga. Bonusnya berupa e-course Facebook Ads Mastery yang dimana kalau di luar itu dijual 500.000 dan ini saya kasih gratis. Biasanya private kalau Facebook Ads itu bisa sampai jutaan. Terus saya belajar Facebook Ads sampai 6 juta kayak gitu untuk private. Dan kita berikan e-course-nya gratis gitu. Untuk yang melakukan pendaftaran di link ini malam ini. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua udah ikut Zoom-nya ya. Saya akhiri. Jangan lupa linknya diklik dan tag IG Hasim Jurney dan Alfian Rendra Bisyarah untuk dapatkan 4 bonus yang tadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.